Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah saudara merasakan begitu beratnya beban pelayanan, pergumulan hidup, atau keprihatinan terhadap kondisi rohani di sekitar kita? Sampai-sampai kita tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam saat-saat seperti itu kita belajar bahwa langkah pertama bukanlah bekerja atau berjuang dengan kekuatan sendiri, melainkan berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Doa pilar utama penopang reformasi. Itu yang menjadi perenungan Gema pada hari ini. Sebuah perenungan yang mengingatkan kita bahwa setiap gerakan pembaharuan sejati, baik dalam hidup pribadi maupun kehidupan gereja, selalu lahir dari doa yang sungguh-sungguh. Sebelum kita merenungkannya, terlebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Ajar kami berdoa dengan iman yang sungguh, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang percaya akan kuasa-Mu. Kiranya melalui perenungan ini, kami makin mengerti betapa pentingnya doa dalam setiap karya dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dalam Nehemia pasal pertama ayat 4-6. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 4-5. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Pasal 2 ayat 4-5. Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit, dan jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Amin. Tidak ada kegerakan atau kebangunan rohani dalam sejarah kekristenan yang tidak didahului dengan doa. Melalui doa, orang percaya menyampaikan kegundahan, pergumulan, dan keprihatinannya kepada Tuhan. Di dalam doa, orang percaya menyatakan kebergantungannya kepada Tuhan. Berdoa membuat orang percaya peka terhadap pimpinan Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan menyatakan dan meneguhkan kehendak-Nya, rencananya, caranya, dan waktunya berdasarkan firman-Nya. Hal ini terjadi karena pada intinya, doa mengungkapkan relasi yang akrab dan intim antara Allah dan orang yang Ia kasihi. Sebelum dan sesudah menjadi raja, Daud mengungkapkan doa-doanya dalam kitab Mazmur. Dengan jujur, ia mengekspresikan kegelisahan, ketakutan, dan keyakinannya kepada Tuhan. Doa menopang perjalanan hidupnya. Kitab suci tidak sembarangan saat berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Hal ini tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Dalam suka atau duka, jaya atau kalah, diam atau sedang berkarya, Daud berketetapan hati untuk terus dekat dengan Tuhan di dalam doa. Dalam salah satu pembangunan tercepat yang sukses di zamannya, yaitu 52 hari lamanya,
Alkitab mencatat bagaimana Nehemia memulai semuanya dengan berdoa. Dalam Nehemia pasal 6 ayat 15. Pasal yang pertama mencatat bahwa Nehemia duduk menangis dan berkabung berhari-hari setelah mendengar kabar bahwa bangsanya di Yerusalem berada dalam kesukaran besar dan tercelah karena tembok Yerusalem telah hancur. Setelah itu, Nehemia tidak langsung menyusun strategi dan mengumpulkan sumber daya untuk membangun. Tetapi yang pertama kali Nehemia lakukan adalah berdoa. Nehemia mengakui kebesaran Tuhan, mengakui dosa bangsanya, mengingat akan janji firman-Nya, dan memohon Tuhan membuat berhasil rencana yang ada di dalam hatinya. Ia melakukannya dari bulan Kislew hingga waktu yang ditetapkan Tuhan di bulan Nisan. Rentang waktu itu adalah 4 bulan. Bukan waktu yang singkat untuk berdoa bagi satu hal saja. Perhatikan juga di dalam pasal yang kedua ayat 4. Nehemia berdoa sebelum memberi jawaban kepada Raja Artasasta tentang rencananya untuk membangun tembok Yerusalem. Hasilnya, reformasi terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dengan dibangunnya tembok yang menolong mereka dari kesukaran besar dan keadaan tercelah. Saudaraku, sebelum reformasi terjadi, Martin Luther menggunakan lututnya selama bertahun-tahun untuk berdoa. Setelah reformasi mulai berlangsung, ia tidak mengurangi waktu doanya, melainkan justru menambah waktu doanya. Saudara-saudara, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya, tidak ada kehidupan, pertumbuhan, kegerakan, reformasi rohani, atau apapun namanya tanpa doa. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Mengingatkan kami bahwa tidak ada kebangunan rohani tanpa doa. Ampuni kami ya Tuhan, bila seringkali kami lebih cepat bekerja daripada berdoa. Ajar kami meneladani Daud, Nehemia, dan para pahlawan iman lainnya yang selalu memulai setiap langkah dan karya dengan berdoa. Biarlah gereja-Mu dan hidup kami secara pribadi menjadi kuat karena ditopang oleh doa yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Kristus teladan agung doa kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.